Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Fatia Aziza dari Jurnalistik 3D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas komunikasi massa dan teori propaganda media dari Noam Chomsky. Teori ini tuh menjelasin gimana sih media dapat mempengaruhi dan membentuk opini publik. Pembahasan ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Teori Komunikasi Massa yang diampu oleh Ibu Dr. Vita Fakhrul Rahman MSc. Yuk, simak penjelasannya sampai akhir. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada khalayak luas melalui berbagai media, seperti cetak itu ada koran dan majalah, elektronik ada TV dan radio, dan digital ada website dan media sosial. Tujuannya untuk hiburan, informasi, pendidikan, serta memengaruhi opini atau perilaku masyarakat. Perkembangannya itu dimulai dari mesin cetak Gutenberg pada abad ke-15, terus muncul surat kabar di abad ke-19, radio dan televisi di abad ke-20, hingga internet dan media sosial di era digital sekarang. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah bias media, misinformasi, monopoli kepemilikan, serta propaganda dan pengaruh algoritma terhadap opini publik, dan polarisasi sosial. Secara umum, komunikasi massa ini bersifat satu arah dan impersonal, karena dikendalikan oleh lembaga besar seperti perusahaan media atau pemerintah. Teori propaganda media ini dikembangkan oleh Noam Chomsky, seorang filsuf, linguis, dan kritikus sosial ternama lewat bukunya Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media, tahun 1988. Chomsky ini dikenal karena pandangannya yang kritis terhadap kapitalisme, imperialisme, dan peran media dalam membentuk opini publik. Teori ini berangkat dari pengamatannya terhadap media di negara demokrasi seperti Amerika Serikat, yang meskipun tampak bebas, sebenarnya sering berfungsi sebagai alat untuk mendukung kepentingan elit politik dan ekonomi. Dalam bukunya, Chomsky itu mengemukakan model propaganda dengan 5 filter yang menyaring informasi sebelum diterima publik. Yang pertama, kepemilikan media. Media itu dikuasai konglomerat besar, sehingga isi beritanya itu cuma kepentingan pemiliknya. Yang kedua ada pendanaan iklan. Ketergantungan pada sponsor membuat media itu menghindari isu yang merugikan pengiklan. Yang ketiga ada sumber berita. Media lebih mengandalkan pemerintah dan korporasi, sementara suara masyarakat itu sering terpinggirkan. Yang keempat ada flag atau tekanan terhadap media yang menyimpang dari narasi dominan, seperti kritik publik atau tekanan politik. Yang kelima ada ideologi dominan. Media mendukung nilai yang mempertahankan sistem yang ada, misalnya kapitalisme atau nasionalisme. Menurut Chomsky, proses propaganda media ini berlangsung dalam 5 tahap. Tahap yang pertama itu pengumpulan informasi. Media ngumpulin data mentah tentang suatu peristiwa. Terus masuk ke tahap kedua yaitu penyaringan. Informasi diseleksi berdasarkan kepemilikan dan pendanaan. Lanjut ke pembingkaian. Berita itu disajikan sesuai sumber resmi dan ideologi yang dominan. Yang keempat ada penekanan dan flag. Yang terakhir penyampaian ke publik. Teori propaganda media Chomsky ini telah berkembang sejak 1988 dalam bukunya. Chomsky itu menyoroti media tradisional seperti surat kabar dan televisi di Amerika Serikat. Ia menunjukkan bagaimana media itu mendukung narasi pemerintah. Misalnya saat perang di Vietnam, serta bias peliputan genosida di Kamboja dan Timur Timur yang dipengaruhi kepentingan politik Amerika Serikat. Terus perkembangannya berlanjut dari 1990 hingga tahun 2000-an. Analisis Chomsky ini meluas ke media global, menyoroti dampak globalisasi dan konsolidasi media, di mana segelintir perusahaan itu menguasai banyak saluran informasi. Terus lanjut ke era digital, tahun 2010 sampai sekarang, hadirnya internet dengan media sosial, Chomsky itu menilai filter propaganda itu masih berlaku. Platform seperti Google, Meta, dan X tetap dikendalikan oleh korporasi besar melalui algoritma dan iklan. Sementara bentuk flag ini muncul sebagai sensor digital atau shadow ban. Contoh penelitian yang menggunakan teori Noam Chomsky adalah Victoria News
dan Pilgub NTT tahun 2018. Penelitian Merlina Maria Barbara Apul dari Jurnal Komunikatif Universitas Widya Mandala Surabaya meneliti koran lokal yaitu Victoria News selama Pilgub NTT 2018 dengan teori Chomsky dan analisis wacana kritis. Hasilnya menunjukkan bahwa media ini berpihak pada penyerangannya. Victor Laiskodat yang juga calon gubernur dari Nasdem. Nah, filter Chomsky ini terlihat jelas. Pertama tuh kepemilikannya. Karena dimiliki Victor, itu beritanya banyak banget mempromosikan dirinya dan menutupi kandidat lain. Terus iklan, pendapatan iklan dari tim Victor juga membuat media enggan membuat kritik. Terus ada sumber berita, hanya pejabat dan tim Victor aja yang dikutip. Terus tentunya ada flag, yaitu wartawan yang mencoba kritis mendapat tekanan. Terus ada ideologi, narasi Pancasila digunakan untuk memutus dukungan terhadap elit. Nah, kesimpulannya itu, Victoria News kehilangan independensinya dan berfungsi sebagai alat kampanye, menggambarkan bagaimana media lokal itu mudah dipengaruhi kepentingan politik dan ekonomi. Teori propaganda media Noam Chomsky ini memberikan kerangka kritis untuk memahami bagaimana media massa itu membentuk persepsi kita melalui 5 filter tadi, yaitu kepemilikan, pendanaan, sumber, flag, dan ideologi dominan. Nah, dengan lensa ini, kita tuh bisa lebih kritis terhadap berita yang kita konsumsi. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.